Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Di kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Magic Emperor chapter 30 ya. Chapter 630, di mana di sini kita akan mulai melihat ditunjukkan musuh-musuh baru Jovan tapi dari luar sekte. Nah, berarti dari sini untuk musuh atau problem masalah yang ada di sekte demonik itu udah selesai kayaknya guys ya. Dan untuk sekte, kan ada sekte luar, sekte pelayan, maksudnya ada murid pelayan, murid luar, murid dalam. Nah, jadi kemarin tuh udah semuanya murid dalam dan luar tuh diliatin ya, diperlihatkan karakternya ya masa gitu. Dan ternyata yang keluar ke karakter-karakter yang ada di sini tuh ternyata masih di dalam sekte demonik itu ternyata masih lemah-lemah ya, masih para kroco dibandingkan sekte yang ada di sekte lain lah. Dibuktikan kemarin ada kejadian di mana si teman-temannya si Jovan ya, atau yang udahnya masuk murid pelayan itu nggak bisa mengalahkan salah satu murid dari sekte apa ya, Void apa-apa gue lupa, yang emang sengaja ingin mengetes para murid atau para orang-orang yang bakal ngikutin kompetisi ya di pertarungan yang nantinya bakalan memperebutkan siapa nih yang jadi juaranya. Nah, di sini cuma dikeluarin berapa ya, karena kemarin ada yang ngetes si Jovan dengan kekuatannya yang emang menurut gue sih kuat sih. Oh, itu kayak bentuk bajunya kalau gue lihat kayak Yunani ya, lebih kayak Yunani ya, ya, kayak lagi mau berperang banget itu. Enggak biasanya yang cuman sekedar jubah doang. Di sini Jovan kayaknya kekuatan juga makin hebat ya, dengan gagang sapunya ya, sapu ajaibnya dia udah kayak Harry Potter dia ya. Ketika musuhnya udah ngelancari kekuatannya dari belakang, dia langsung aja menepis pakai gagang sapunya dan akhirnya berbalik arah lah kekuatan dari si musuhnya itu atau dari lawannya ke dia. Nah, dari sini mereka semua udah tahu nih, bisa jadi mereka nanti bakal nyebarin gosip juga nih, belum nantang murid dalam, murid luar aja, tapi mereka nih cuma baru nantang murid pelayannya aja ya, cuma sekedar pelayannya aja udah kuat gitu ya. Ini takutnya ada kayak masalah nih, ini kali aja ngikutin manual lain atau ngikutin anime lain yang emang selalu aja kena masalah ya. Siapa tahu nanti sekte demonik dianggap paling kuat. Ya kenapa dibilang paling kuat? Ya karena cuman baru ngadapin para pelayan aja udah sekuat itu ya, udah ngalahin hampir murid elit. Gimana mau ngelawan murid dalamnya si sekte demonik, ibaratnya murid utamanya ya kan. Kalau lawan murid pelayannya aja udah babak belur seperti itu ya. Kalau memang para si yang ngikutin kompetisi nanti itu nggak tahu kalau ternyata di dalam sekte demonik sekarang udah mendominasi yaitu para pelayan yang makin kuat. Widih, kayak udah mendekati guys ya, udah mendekati pertarungan antar kompetisi. Dan di sini pun sepertinya Jovan akan lebih melatih mereka-mereka yang lebih keras ya, karena di sini cuma beberapa orang kemungkinan yang bakalan diajak ikut sertakannya kalau kompetisi ya. Kalau di rambut merah itu yang sedang berlatih Dao kayaknya pasti itu bakal ikut, pasti kayaknya itu. Lalu kedua si murid Yor itu pasti juga yang rambut kuning yang cewek. Nah, gue nggak tahu nih murid elit yang waktu itu dihajar sama Jovan yang gara-gara menghadang atau ngalangi Jovan lah untuk mengambil kedua kepala si orang-orang yang udah melukai para pelayan nih. Nah, itu juga menurut gue kuat sih ya, itu juga udah termasuk kuat murid elit yang atau murid dalam yang lebih kuat dari pelada murid Jovan yang lain. Nah, bisa jadi mereka tuh bakal diikut sertakan juga sih. Tapi kan persyaratan Jovan tuh mintanya cuma para pelayan. Nah, jadinya mereka ya kayaknya ada ya tadi ya salah satu murid elit yang menjadi pelayannya. Jadi nantinya tuh mereka yang mau ikut tuh entah itu murid dalam, murid elit itu bakal masuk ke murid masuk ke tempat jadinya pelayan si Jovan
Ya kemarin sih si gendut tuh udah dikasih tahu tuh ada si gendut ya, yang emang dulu awalnya dia tuh kalau nggak salah ya, kalau nggak salah si gembuk itu tuh yang pertama kali muncul ngelawan dari sekte lain tuh, dia tuh kayaknya sih murid elit dah, itu murid dalam yang dulu ngalangin Jovan yang sempet dihajar sama Jovan, jadi udah masuk tuh salah satu ya, mungkin begitu. Nah gue nggak tahu pembagiannya kayak gimana, tapi karena di sini untuk kompetisinya kemungkinan akan berada di tengah-tengah sekte, nggak mungkin di satu sekte ya. Jadi semua sekte itu bakal ngumpul tuh guys. Gue nggak tahu sekte apa aja nanti, entah itu sekte demonik, sekte ortodok, murim. Nah gue nggak tahu tuh apakah sekte murim juga bakalan ikut, tapi kayaknya terlalu kayaknya nih untuk sekte di jalan iblis aja kali ya, kayak sekte void, ortodok gitu sih kalau nggak salah. Gue juga belum tahu pasti kompetisi ini akan melibatkan seluruh sekte atau enggak ya, kita lihat aja nanti guys. Ini bakalan makin seru ya, apalagi kita udah tahu nih salah satu orang yang nantang si Jovan yang udah kalah itu ternyata di cerita nantinya itu juga dia salah satu orang kuat guys, bukan orang lemah sembarangan. Nah di sini tuh udah dapat clue nih kita nih bakalan ngelihat kemenangan Jovan kalau musuh-musuhnya yang lawannya seperti ini. Nah tapi tahu sendiri kan kalau Jovan kan jarang mau turun tangan, dia kayak melihat situasi ya, mungkin kayak murid-muridnya yang lain dulu turun tangan atau bertarung ya, dan dia nanti palingan nanti ya biasalah ya, dia kan bakalan muncul ketika ya murid itu benar-benar agak KO, udah babak belur lah, udah terdesak, baru udah dia nongol tuh. Biasa begitu ya kan, langsung dengan kejam pakai sapu Harry Potter ya. Biasa sendal ya, biasa dia sendal tuh, ngelempar sendal ya kan, sendal ajaibnya. Nah sekarang malah dia sapu ya, karena mungkin pelayan, jadi kayak gambarannya itu ya gue pelayan gitu ya, gue gamparin aja pakai sapu. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu kalian ya. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, desain website, desain grafis, aplikasi UX UI, bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ udah ada semua cara-caranya. Gue juga ngajarin gimana caranya kita bisa menghasilkan uang dari sini, dari hal-hal yang kalian pelajari. Bisa kalian gunakan skillnya untuk kerja di kantor, kerja sama orang lain, atau kalian mau kerja sendiri sebagai freelance, sebagai kerja remote. Banyak cara ya. Bisa jual-jual karya ilustrasi, template yang emang itu bisa menjadi passive income dan menghasilkan uang setiap kayaknya nggak ada waktunya ya, nggak ada jangka waktu. Oke, pokoknya terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.